Shalom Kingdom People, masih bersama dengan saya Roy Setiawan di dalam program podcast GPI Rock Surabaya, Kingdom Insight His Gift for You. Senang sekali bertemu dengan Anda sekalian, dan hari ini kita akan masuk kepada seri yang baru, yaitu kita akan berbicara tentang Kingdom Financial. Apa itu? Nanti tentu akan kita bahas, dan bukan hanya episode kali ini, tapi juga ada beberapa episode yang bisa membekali Anda sekalian dan memberikan hal-hal praktis yang bisa dilakukan untuk kita mengelola keuangan kita dengan lebih baik. Dan bersama dengan saya telah hadir pada saat ini yaitu Bapak Pendeta Daniel Yanuar Tanujaya. Puji Tuhan. Selamat datang Kuden. Yang biasa dipanggil Koden. Ini setelah seberapa episode. Betul. Tentang kesehatan kita tidak di studio ya rekamannya, tapi lewat Zoom. Betul, lewat Zoom. Ya, jadi senang sekali hari ini bisa kembali menjumpai saudara dalam situasi yang lebih natural seperti Amen. ini. Ya. Dan kita berdoa untuk perlindungan Tuhan. Iya. Iya. Itu termasuk His gift for us, and for you dari also. Tuhan. Iya, oke. Nah, kemudian mulai hari ini, seri ini kita akan dedikasikan untuk Kingdom Financial. Kingdom Financial, dan mari kita belajar supaya memiliki paradigma yang benar tentang keuangan. Iya, betul. Ya. Oke. Kalau membaca ayat di dalam Amsal pasal 30, ayat 8 dikatakan begini, "Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku." Ayat 9. "Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Ini adalah bagaimana sikap kita terhadap keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, Kuden, apakah kita berbicara tentang teologi kemakmuran di sini nantinya, Kuden? Teologi kemakmuran ini kan konotasinya lebih ke arah negatif ya daripada positif ya, kalau kita lihat ya. Jadi kata kemakmuran itu banyak disalah mengerti ya. Jadi kata kemakmuran itu kan kalau dalam Alkitab bahasa Inggris mungkin salah satu kata yang banyak dipakai itu misalkan prosper ya. Dan kalau kita mau jujur di dalam Alkitab kata prosper itu ada ya. Tuhan bilang aku akan membuat kamu prosper. Memang ada Kuden ya, kata prosper itu ya. Tapi kemudian kalau prosperity yang Tuhan mau ada pada kehidupan kita itu kita sikapi dengan salah, kita tanggapi dengan motivasi yang keliru, di dalamnya ada unsur ketamakan, di dalamnya ada unsur kepentingan diri sendiri, di dalamnya ada unsur-unsur kedagingan, maka itu menjadi sesuatu yang sangat buruk untuk kita, gitu. Jadi seringkali orang bilang misalkan apakah orang Kristen tuh enggak boleh kaya gitu, itu misalkan, ya kan. Jadi dari statement itu kira-kira kan kita bisa paham arahnya kemana, gitu. Jadi justru pada seri Kingdom Financial ini kita akan belajar tentang Kingdom Paradigm, Kuden ya. Kingdom Paradigm yang tentang balance kan, gitu. Ya. Bagaimana kita mengelola berkat yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Betul. Karena saya percaya untuk setiap berkat yang Tuhan bawa masuk dalam kehidupan kita, Tuhan karuniakan, Tuhan berikan, itu ada tanggung jawabnya. Iya. Ya. Bagaimana kita membelanjakan uang kita, termasuk itu Kudennya, menabung, investasi dan seterusnya. Iya, betul. Jadi apakah Tuhan nggak mau Pak saya ini diberkati? Diberkati maksudnya kaya. Ya kan? Pertanyaannya sekaya apa? Lalu untuk apa? Ya. Lalu apakah Tuhan dipermuliakan di situ? Lalu kuat nggak? Maksudnya si penerima kekayaan ini. Ya, karena ya jujur, dalam pelayanan yang selama ini Tuhan percayakan, saya melihat lebih banyak orang bisa berhasil dan lulus ketika menghadapi ujian. Kan cuma dua ya, ujian kesukaran, ujian keberkatan. Banyak orang bisa lulus ujian kesukaran, gitu. Sekalipun ada juga yang nggak lulus, ya kan. Contoh dalam hal misalkan kerendahan hati ya. Jadi
Harusnya orang yang lagi di bawah itu lebih gampang rendah hati. Tapi kalau sudah di bawah masih sombong, nah itu yang saya bingung gitu. Ya, jadi orang kalau lagi posisi di bawah ya, lalu kemudian dia bisa rendah hati itu lebih mudah gitu. Daripada misalkan orang yang sudah di atas posisinya. Ya, ketika posisi kita ada di atas itu lebih sulit untuk kita bisa rendah hati. Misalkan. Ya, ada ayat yang berbicara itu Koden ya. Saya ingat di 1 Timotius 6:17 itu Koden ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Yes, betul. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Nah, jadi lihat, itu kan ada beberapa unsur, kalau kita lihat ayat itu ada beberapa unsur yang kita bisa jadikan value di dalam kehidupan kita. Nomor satu, nah itu tadi kenapa peringati orang kaya supaya jangan sombong, karena lebih gampang orang kaya sombong daripada orang miskin sombong. Ya kan, makanya kalau ada orang miskin sombong kita bilang keterlaluan. Itu sudah overdosis itu sudah over. Lalu kemudian bahwa dikatakan kekayaan itu kamu tidak bisa berharap terhadap kekayaan itu. Selama COVID ini aja ada berapa banyak orang kaya meninggal, ada berapa banyak orang kaya harus kehilangan nyawanya, bahwa ternyata uangnya tidak bisa menolong dia, betul, gitu. Betul. Sementara ada orang miskin yang hitungannya mati malah hidup. Walaupun sudah dihantam COVID, walaupun sudah dihantam COVID 2 kali mungkin. Jadi dari situ kita melihat bahwa, nah artinya begini, saya berdoa dan juga beriman bahwa nanti dalam seri Kingdom Finance ini, ini boleh membuat kita semua ini dan terutama saudara-saudara yang nanti mengikuti dan mendengarkannya menjadi bijaksana di dalam sikap terhadap keuangan, terutama keberkatan ya di dalam kehidupan kita. Nah, Koden, apakah ketika kita itu bicara tentang Kingdom Financial itu berarti itu akan mengungkapkan lebih banyak tentang diri kita sebetulnya siapa, Koden? Makanya kan tadi kan di depan kita bilang, kenapa kok banyak orang justru ketika keberkatan itu jadi tidak bisa hidup dengan kerendahan hati. Nah itu kan menunjukkan siapa dirinya ya. Iya, gitu. Jadi ketika orang ada di dalam tekanan, maka yang di dalam akan keluar. Baik itu tekanan dalam konteks negatif, kesukaran, atau dalam konteks positif. Bahwa kekayaan itu juga memberikan tekanan untuk mengeluarkan apa yang selama ini tersembunyi, apa yang selama ini ada di dalam hati kita, gitu. Jadi itulah kemudian yang menampilkan siapa kita ini sesungguhnya. Karena saya juga melihat selama saya melayani, misalkan ada orang yang sangat diberkati dan sangat terberkati, tapi tetap bisa rendah hati. Ada seorang bapak. Ya, saya kenal baik bapak ini, jemaat di kita juga. Saya melihat dia sih bukan cuma jemaat ya, tapi dia juga actually he's one of the leaders, sekalipun dia tidak leaders dalam konteks tampil atau muncul atau kelihatannya. Saya mendengar bagaimana bapak ini satu kali potong rambut di Singapura. Potong rambut di Singapura, ini orang kaya, ya kan? Orang kaya, dan entah bagaimana tukang yang potong rambutnya dia itu kemudian ketika coba membersihkan sisi daripada rambut itu kegores kulit kepalanya dan darah itu mengucur. Mengucur kemana-mana. Istrinya panik, tukang potongnya juga panik, dan saya nggak tahu tukang potong ini apa yang ada dalam pikirannya. Bukannya dia ngobati bapak ini, dia lari. Mungkin dia takut bisu atau apa. Dia lari dan malah bapak ini bilang, jangan takut. Obatin aja, tolong ambilin obat gitu. Ya kan? Coba bayangkan ya, kalau orang kaya digituin ya. Kalau jangankanlah orang kaya, orang oke lah, normal. Pasti marah gitu. Loh ini gimana sih? Kamu motong belajar di mana? Yang dipotong tuh rambut, bukan kulit kepalaku, gitu kira-kira. Ya, tapi si bapak ini dia bisa sabar, dia bisa tenang, dia bisa menenangkan. Dan yang lebih luar biasanya lagi tahu nggak apa? Dikasih tips. Si tukang potong ini. Ya, kita kalau potong rambut di salon biasa juga di Indo ini kita kasih tips kan gitu. Tapi ini sesuatu yang dia dilukai dan dia kasih tips. Oh my goodness. Menurut saya dia bisa handle kekayaannya itu dengan baik.
Yeah. Dan kelihatan ketika tekanan datang, keluar yang aslinya. Ya, ada orang yang kelihatannya rendah hati, baik, oke. Begitu tekanan datang, berubah dia. Yeah. Ya, dia marah-marah, dia mungkin ancam, dia mungkin ketahuan, gitu. Itu ya semua kita harus belajar ya untuk hal itu. Yeah. Kemudian apakah di dalam Alkitab itu membicarakan tentang uang ya? Karena saya berpikir seperti ini, apakah memang Tuhan mau supaya kita diberkati? Karena terus terang dari peristiwa COVID ini mungkin banyak rekan-rekan kita yang juga terdampak dan seterusnya. Apakah Tuhan ingin kita supaya kita diberkati? Saya percaya Tuhan concern untuk hal itu. Ya seperti tadi kita ngomong di depan, ayat tentang prosper itu ada. Iya. Ya kan? You shall make itu apa? Itu Mazmur 1 ayat 3 dan Yosua 1 ayat 8 ya. Maka dengan demikian dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan melakukannya, merenungkannya siang dan malam dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya karena dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yeah. Terjemahan bahasa Inggrisnya kan bilang then you shall make your way prosperous and have good success. Ada kata prosper di situ. Ya kan? Dan ada ayat-ayat yang lain juga. Dan ada data ini yang ada di catatan saya ya. 16 dari 38 perumpamaan Tuhan Yesus itu berbicara tentang uang. Oke ya. Lalu ada 2350 ayat juga berbicara tentang uang. Kalau kita bicara kekayaan, koneksitasnya dengan uang itu pasti sangat dekat. Nah, tapi gini, satu hal yang kita harus tahu, uang itu cuman alat. Uang itu hanya sesuatu yang bersifat netral. Ya, tapi uang memang, nah uang itulah kemudian yang akan mengungkapkan sikap kita terhadap kekayaan, sikap kita terhadap keadaan yang keberkatan. Gitu. Jadi kalau mau nanya concern Tuhan terhadap kekayaan, terhadap keuangan, sangat besar. Jadi dari data ini. Betul, iya. Iya kan? Iya. Tapi Tuhan lebih concern dengan kerohanian kita. Dengan keberadaan kita di depan Dia dan juga di depan sesama kita. Ketimbang kekayaan kita. Ketimbang sekedar menjadi kaya menjadi kaya dan ya kalau berkat mungkin lebih umum ya. Berkat itu bisa rohani, jiwani, jasmani kan. Tapi ini kan lebih konteksnya lebih ke keuangan. Iya, betul. Ya, kalau memang Alkitab dan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana tentang keuangan, tentang kekayaan. Nah, sebaiknya apa yang harus kita lakukan, Guden? Sikap kita secara praktis, tips-tips secara praktis apa? Bagaimana kita ini harus berhadapan dengan uang ini? Nomor satu, saya percaya kita harus tahu bahwa sumber dalam kehidupan kita itu Tuhan sendiri. Jadi kalau hari ini kepada kita dipercayakan ya dalam istilahnya quantity ya mungkin ini ya. Ini dalam kuantitas yang seberapapun konteksnya kekayaan. Kita harus tahu nomor satu itu semuanya itu karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena pemberian Tuhan. Artinya apa? He's the owner. Jadi buat saya atau saya mau setiap yang mendengar ini ingat dan bawa masuk dalam kehidupan bahwa kita ini pengelola. Kita semua ini steward. Makanya the spirit of stewardship itu mesti bagus gitu. Roh pengelola itu bukan punya kita. Itu dipercayakan kepada kita untuk kita kelola. Karena itu nomor satu kita mesti tahu itu yang punya itu Tuhan. Nomor satu. Ya kan. Dua, itu tadi. Bagaimana kita hidup dengan bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan itu. Ketiga, tadi ada unsur dikatakan bahwa di dalam 1 Timotius tadi ya, ayat yang dibaca. 1 Timotius 6 ayat 17. Coba baca bagian yang terakhir. Itu ngomongnya apa? Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Untuk dinikmati. Jadi ketika saya ngomong tentang stewardship biasanya ada orang-orang begini. Waduh, dia keras gitu. Artinya ini konsep
teologi penderitaan ya mungkin ya. Gitu. Jadi apakah kita nggak boleh menikmati? Ayat itu bilang boleh. Iya, betul. Boleh. Bahkan ada orang yang orang yang dikasih kekayaan tapi nggak menikmati. Ada orang yang dikasih kekayaan dan dia menikmati. Tapi menikmati yang appropriate kan. Iya. Ya kan? Menikmati yang balance, yang sewajarnya. Ya, jangan misalkan kayak begini. Saya punya uang 1 juta gitu. Ya, 900.000 saya habiskan buat saya, 100 untuk Tuhan. Ini makanya perpuluhan itu minim. Minimal 10% gitu ya. Minimal. Itu minim loh. Jadi yang kasih perpuluhan jangan bangga dulu. Saya kasih perpuluhan. Nanti dulu. Kalau kita lihat Alkitab, ini saya bukan pendeta mata duitan ya, tidak ya. Tapi ini kan kebenaran. Ya, ada persembahan syukur. Ya kan? Ada persembahan tantangan misalkan. Ada persembahan-persembahan yang karena kita tergerak sesuatu ya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau saya konseling pranikah pun ada pertanyaan berapa persen yang kita berikan untuk Tuhan. Hampir 90% pasangan menuliskan 10%. Dan saya selalu meluruskan, ini minim loh ya. Karena saya mau mereka kan diberkati. Tapi dengan pola pikir yang benar. Gitu. Ya. Dan yang pasti Tuhan juga memberikan kepada kita potensi Koden ya, dan kemampuan untuk kita bisa bekerja, untuk kita bisa Jadi ada tanggung jawab dalam diri kita. Gitu. Enggak berarti ada ayat misalkan begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya, susah payah tidak. Nah, itu orang seringkali salah paham dengan itu. Dan ayat itu dimanfaatkan oleh orang malas. Ya. Kan berkat Tuhan yang menjadikan saya kaya. Jadi saya nggak perlu kerja. Saya nggak perlu kerja. Tidur aja terus. Yo, ente nono. Itu dia. Jadi memang ada potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita dan hidup kita untuk kita bisa melakukan bagian kita dan tanggung jawab kita. Iya. Baik Koden, terima kasih untuk paparan yang sangat menarik dan wawasan insight yang sudah diberikan. Bisakah Koden berdoa untuk kita semuanya? Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkau Bapa yang baik. Karena itu kami percaya pemeliharaanmu, penyediaanmu, Tuhan itu terjamin untuk kami. Tetapi kami juga mau belajar bahwa Tuhan ingin kami bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Ingin kami menjaga akan pola pikir, sikap hati Tuhan kami yang benar di hadapan Tuhan. Motivasi yang benar. Dan Tuhan, kami tahu bahwa kami punya tugas sebagai pengelola. Mampukan, berikan hikmat, tolong kami supaya kami boleh memakai setiap berkat, setiap keuangan dalam konteks apapun Tuhan dengan benar di hadapan Tuhan. Kami percaya kami tidak akan kekurangan. Semua yang baik, bahkan yang terbaik, yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Biarlah kiranya khusus untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul tentang keuangan hari ini, Tuhan kasih understanding dan hikmat yang daripada Engkau untuk boleh memakai percakapan sederhana ini jadi berkat mereka semua. Bagi umat-Mu yang terberkati, Tuhan tolong supaya kami boleh jadi pengelola yang benar bagi kemuliaan nama-Mu dan perluasan kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur, berkat-Mu atas kami semua kami percaya, damai sejahtera sukacita senantiasa ada dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Koden. Sama-sama. Ya, demikianlah sesi podcast kita pada episode kali ini yang membahas tentang sikap terhadap uang. Saya percaya masih ada episode-episode berikutnya yang tentu jauh lebih menarik ya, yang bisa kita ikuti, yaitu di dalam sesi Kingdom Financial. Oleh karena itu jangan lupa tetap terus ikuti Kingdom Insight, tetap ikuti podcast ini supaya kita punya paradigma yang benar tentang berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa di dalam Kingdom Insight, His gift for you.